Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mamang Dipa, di channel saya di Farosiana Putra. Apa kabar para penonton semua? Semoga kalian semua berada dalam kesehatan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selalu diberikan kemudahan dan kesehatan di setiap langkahnya. Baik, teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Saya kali ini akan membahas sedikit materi tentang psikologi komunikasi yang sedikit saya pahami, terutama tentang materi psikologi pesan. Dan saya ingin mengaitkan materi psikologi pesan ini dengan sebuah profesi yang bisa dibilang menurut saya ini sangat berkaitan dan sangat ada sangkut pautnya dengan jurusan saya sendiri, yaitu komunikasi penyiaran Islam. Karena dalam profesi tersebut kita harus dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang, dengan watak yang berbeda, dengan sifat yang berbeda, dengan psikis yang berbeda. Nah, maka dari itu saya ingin sedikit membahas, yaitu tentang psikologi pesan. Apa itu psikologi pesan? Psikologi pesan secara garis besar, pesan merupakan alat berkomunikasi untuk menyampaikan suatu makna dari komunikator terhadap komunikan. Nah, pesan itu sebagai alat untuk ini secara garis besar ya, untuk berkomunikasi antara komunikator dengan komunikan. Nah, di sini saya ingin menyangkut pautkan atau mengaitkan dengan seorang pedagang. Kenapa pedagang? Sangat ada kaitannya dengan jurusan saya atau komunikasi penyiaran Islam, karena pedagang tersebut pada zaman dahulu para pedagang itu berkomunikasi dengan para pembeli dan mereka sambil menebarkan atau mendakwahi para pembeli tersebut dengan nilai-nilai Islam, dan yang tentunya menggunakan pesan-pesan atau komunikasi yang baik dan benar, terutama dalam psikologi komunikasi. Nah, itu tadi ya, apa itu psikologi pesan? Secara garis besar, pesan merupakan alat berkomunikasi untuk menyampaikan suatu makna dari komunikator terhadap komunikan, atau dari penjual kepada pembeli, pedagang kepada pembeli. Komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting dan kompleks bagi kehidupan manusia. Betul sekali. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Semua jenis komunikasi dari yang sederhana hingga yang rumit berlangsung dengan prinsip yang sama. Makna dikirim melalui pesan dari komunikator kepada komunikan atau dari penjual kepada pembeli. Dan dari penjual kepada pembeli ini kita bisa lihat bahwa ada proses di mana saling bertukar ide atau gagasan melalui pesan dengan cara berkomunikasi. Nah, sebagai seorang pedagang atau penjual yang baik, kita juga harus paham tentang psikologi atau psikis. Gak terlalu paham lah ya, mungkin tahu lah sedikitnya bagaimana ketika kita berdagang di suatu daerah, dan kita harus mengetahui bagaimana watak-watak atau sifat psikologi di daerah tersebut, orang-orang di daerah tersebut. Nah, apa itu psikologi? Pemahaman umum konsep psikologi pesan adalah bahwa di dalam pesan komunikasi terkandung muatan psikologi. Ketika seorang komunikator menyampaikan pesan pada komunikan, maka di dalam pesannya tersebut terkandung muatan psikologi. Muatan psikologi sebuah pesan komunikasi terletak secara konkret atau spesifik pada bahasa. Sebagai contoh, dengan teriakan Bapak, atau teriakan ayo beli, seorang penjual dapat menggerakkan hati atau pikiran pada para pembeli untuk membeli dan mendekati apa yang dia jual. Nah, seperti itu mungkin ya. Lalu pesan tersebut ada dua jenis, yaitu jenisnya yang pertama pesan verbal dan non-verbal. Nah, untuk pesan verbal tersebut adalah pesan linguistik, adalah pesan yang digunakan dalam komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai media.
Pesan verbal ditransmisikan melalui kombinasi bunyi-bunyi bahasa dan digunakan untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud. Sedangkan nonverbal yaitu proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan, mata, sentuhan, artefak atau lambang yang digunakan, diam, waktu, suara, serta postur dan gerakan tubuh. Secara sederhana, pesan nonverbal didefinisikan sebagai semua tanda atau isyarat yang tidak berbentuk kata. Nah, sebagai pedagang atau penjual, dua jenis pesan ini bisa kita gunakan untuk menarik para pembeli agar tertarik untuk membeli apa yang kita jual. Terutama pesan nonverbal ya, karena terkadang kita bisa lihat juga atau kita pernah pergi ke suatu pasar mungkin ya, atau pasar loak yang ada di Bandung, yaitu pasar Cimol, Gede Bage ya, terutama di Gede Bage, karena kenapa di sana banyak para pembeli atau orang-orang datang ke sana karena mereka bisa jadi tertarik dengan cara para penjual untuk menarik para pembeli untuk membeli barang yang dia jual, seperti dengan cara gestur ataupun dengan cara gerakan agar para yang datang ke tempat tersebut tertarik untuk membeli barang tersebut. Apalagi dengan cara teriakan-teriakan yang mungkin bisa dibilang unik ya dan menarik gitu ya, menarik perhatian terutama dengan cara berteriak dengan bahasa daerahnya, karena di daerah di Cimol Gede Bage itu kebanyakan di luar orang yang jualannya orang luar Bandung. Jadi mereka menggunakan bahasa daerahnya untuk menarik minat dan menarik komunikan datang ke tempatnya. Itu seperti menggunakan logat Batak atau logat Ambon ataupun sejenisnya, sehingga tertarik untuk datang dan membeli barang yang dia jual. Nah, ada dari dua jenis pesan tersebut ada kelebihan dan kekurangan, terutama yang jenis verbal ya. Kelebihan dari pesan verbal adalah media paling efektif digunakan manusia sebagai sarana berkomunikasi. Efektif terindikasi oleh 3 aspek bahasa, yaitu semanticity, genericity, dan displacement. Kekurangannya itu kata-kata yang digunakan terlalu ambigu mungkin, dan kata-katanya terbatas, dan kata-katanya bermakna bias. Nah, untuk yang nonverbal, kelebihan pesan nonverbal adalah dapat memaksimalkan pesan yang disampaikan kepada komunikan. Kekurangannya yaitu pesan nonverbal adalah ada gestur atau gerak tubuh tertentu yang dapat merusak makna dari pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan. Nah, maka dari itu kenapa saya sarankan kepada para pedagang atau sebagai profesi sebagai penjual atau pedagang menggabungkan dua cara atau dua jenis pesan untuk berkomunikasi kepada para pembeli atau pendatang, yaitu dengan cara verbal ataupun non-verbal, karena setiap pesan tersebut ada kekurangan dan bisa kita manfaatkan untuk menjadikan kelebihan bagaimana caranya untuk menarik para pembeli untuk datang ke toko kita dan membeli apa yang kita jual, seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan sedikitnya yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan kepada teman-teman, terutama para pedagang yang berprofesi sebagai pedagang. Saya juga sama untuk belajar menjadi pedagang yang benar dan menyampaikan pesan-pesan yang saya ingin sampaikan kepada pembeli yang benar ya. Bagaimana caranya, kita harus memahami psikologinya, kita harus melihat bagaimana nih peluang yang bisa kita ambil dalam berdagang tersebut dengan cara memanfaatkan psikologi pesan tadi sebagai alat untuk berkomunikasi kepada para penjual. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak pacaletot karena saya juga manusia. Terima kasih. Selamat menjalankan kegiatannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.